Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil mukhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya sewilayah Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Desa Pagedangan, tepatnya di Pondok Pesantren Nur Hidayatillah. Sareng-sareng kita maos Fatihah kelawan manah jenengan tajalekake terhadap Gusti Allah, kita hadiahkan terhadap beliau Romo Yai Thayyib Abdillah, pendiri pondok niki, khususon ila ruhi Mbah Yai Thayyib Abdillah. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kami melangkah lebih ke dalam tentang pembahasan tauhid, kulon rusake mawon kali Mbah Yai. Beliaunya damel kitab napa mboten? Mboten, dadi langsung nggih. Langsung praktek ngoten nggih. Mek menawi jenengan nyuwun kitab ya ora apa-apa. Kula kan sifatin rusake mawon. Sing jelas apa nanti yang kami sampaikan tidak keluar dari rel jalur Dinul Qayyimah, tidak keluar dari tauhid. Seperti beliaunya menyampaikan tentang tauhid. Terlebih dulu kami sampaikan sebuah pertanyaan, apa sih tauhid itu? Sebetulnya dengan pun paham, cuman
kula muqaddimai riyin. Tauhid adalah satu ilmu, satu ajaran dalam satu agama yang fungsinya untuk mengesahkan Allah. Di samping itu dengan ajaran dinut tauhid, fungsinya adalah untuk menyapu bersih syirik-syirik yang bersifatkan khafi, yang bersifatkan sangat lembut di dalam hati kita. Iku fungsi dan tujuan dinut tauhid itu ada di situ. Sebab kita mulai saat akil balik sampai umur macam-macam nih. Ada yang sudah umur 60, lah ngaten nggih. Umur 50, kula tasik nem Pak, kula niki nem banget. Jane mboten pantes kula nerusake. Sik nem kula tasik. Ini kalau sampai dulu ingat damar napa sing dikumponi napa strongking nggih wonten kaos ya niku angka pinten 5 nggih sik nek luwih tuwa jenengan mula sangka kuwi sebagai takzim kula dhateng jenengan kula nyuwun ngapunten nggih permisi kok dilungguhno ning ndukur kursi sementara jenengan ning ngandhap. Nggih ngapunten ingkang kathah Pak Bu nggih. Nggih. Tauhid adalah satu ilmu ajaran yang telah diturunkan Allah terhadap para nabi dan rasul untuk disampaikan terhadap umat supaya atine umat ini, ruhaniyahnya umat ini estu kembali kepada Allah. Sebab jenengan kali kula mulai akil balik sampai umur berapa ini tatkala belum masuk di dalam bahrut tauhid mesti siapapun mesti ning ati sampean kali kula penuh dengan kotoran yang disebut syirik khafi. Itu pasti. Contoh. Syirik niku wonten macam kalih, Pak Bu. Di dalam kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah memberikan penjelasan dan pernyataan bahwasanya syirik itu bentuknya ada dua. Satu syirik jali, pertama adalah syirik jali, artinya syirik yang jelas, ketinggal. Jenengan miturut versi Islam, tatkala jenengan ini secara fisik tidak beragama Islam, jenengan kalih kula misalkan, berarti jenengan nyembahi selain Allah. Ngaten nggih. Iku syirik jali miturut pandangan Islam.
Sehingga kita disebut sebagai orang kufur. Jelas dah niku. Delok KTP nih. Agamamu agama penggosok. Ono agama jenis agama penggosok misalnya. Kok bukan Islam? Berarti menyekutukan Allah. Jelas nih? Oke. Tapi yang umat Islam tidak mengetahui dan tidak menyadari, ada syirik yang sangat halus yang bersemayam di dalam hati kita masing-masing. Itu yang disebut syirik khafi. Contoh nih. Di dalam Al-Quran 5 ayat dan 5 surat yang kami ketahui menjelaskan tentang masalah selain Allah. Sing kula maksud Allah bukan nama lho nggih. Bukan. Kula nek bicara Allah itu bukan nama, bukan sifat, bukan zat. Saya kalau bicara Allah itu bukan harus nama, bukan sifat, bukan zat. Tetapi laisa kamislihi syai'un. Pundi laisa kamislihi syai'un. Yang memiliki nama Allah. Sampeyan tinggal mriki. Wa nakhnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya itu Allah lebih dekat daripada urat nadi. Wadzahiru wal batinu, dan saya Allah ada di dalam dan di luar. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, katakan kepada umatmu kalau saya itu dekat. Ini sampeyan tingali. Enak saudara lho nggih. Bukan oksigen, bukan. Jikalau tidak ada ini, kipas niki mesakat mumet. Jikalau tidak ada ini, air ini tidak akan bisa menghilangkan rasa haus. Jikalau tidak ada ini, kita nggak bisa kumpul di sini. Ala innahu bikulli syai'im muhait. Ingat, sesungguhnya aku Allah melimputi atas segala hal apapun. Ketika saat hati kita itu mempunyai satu iman bahwasanya air makhluk ini bisa menghilangkan rasa haus, sesungguhnya kita sudah kejebak syirik khafi. Ini yang tengah umat Islam khususnya dan umumnya tengah umat manusia tidak dikasih tahu. Bahwasanya ini termasuk perkara yang menyekutukan Allah. 5 ayat dan di dalam 5 surat termasuk surat Maidah. Allah katakan, malakum dzarraw wala naf'an.
Tidak ada selain Allah. Maksudnya makhluk apapun dan siapapun bisa memberikan manfaat atau mudarat, bahaya. Contoh saya, makhluk dong ya, makhluk, kipas makhluk. Nggak bisa saya itu memberikan petunjuk, membimbing jenengan untuk ke Allah, nggak bisa. Nggak bisa. Andai kata tidak ada Allah di dalam dan di luar diri saya, tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk atau bimbingan jenengan terhadap Allah. Lihat di dalam surat Al-Qasas ayat berapa ini? Lupa aku. 67 atau 69 Al-Qasas. Niki langsung Kanjeng Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha mayyasha. Coba di cross check ayat berapa? Al-Qasas 56. Oke. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna yahdi mayyasha. Innaka sak temene sira Muhammad. Langsung Rasulullah iki. Iku la tahdi ora bakal bisa aweh petunjuk sira Muhammad. Man ing wong ahbabta, sekalipun wong sing kok cintai Muhammad. Berarti orang dekat, termasuk istri, anak, sahabat paling dekat. Gak bisa kaum Muhammad memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun itu orang dekat Anda. Gak bisa. Ini khitabnya terhadap saya, gak bisa saya. Lah terus yang memberikan petunjuk siapa terhadap jenengan hati yang dikehendaki? Walakinnallaha lan tetapine utawi Gusti Allah iku yahdi kang aweh hidayah petunjuk man terhadap orang yasa yang dikehendaki. Tak urai ini tadi, apabila tidak ada Allah ini, nggih Pak nggih, Bu, apa bisa saya mengucapkan kalimat? Jadi jenengan jangan melihat makhluknya. Jangan. Tolong belajarlah hati sampean untuk melihat Allahnya. Yang Allah itu di dalam dan di luar diri kita. Dekat Allah itu. Muhammad, bila mana hambaku bertanya tentang diriku itu di mana, jawablah, inni qoribun, sesungguhnya aku iku dekat. Empun disawang jangan dilihat dengan mata fisik, Pak. Jangan. Kalau jenengan melihat dengan mata fisik pasti kosong.
tak ada wujud, nggih mboten? Akhirnya yang tampak dan nyata itu makhluk. Loh, kipas, mukhlason, makhluk, macam-macam. Nanti kalau jenengan melihatnya makhluk, khawatir saya itu jatuh iman sampean iku ning makhluk. Ini yang Allah tidak kehendaki. La taj'alu ma'allah ilahan akhara. Janganlah kau menjadikan makhluk di dalam hatimu jejeri Allah. Jangan. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Jangan. Jangan ada iman dalam hati jenengan selain Allah. Dalam hal konteks apapun, Pak. Berarti sing bimbing iku Allah. Ya, di dalam hati jenengan mawon. Ampun diucap lisan. Kalau sampai ucap di lisan dan terdengar telinga orang, yang orang itu belum sampai imannya di ihsan di situ, apa yang terjadi? Geger. Ngaji nok endi, gurune sapa? Pundi di sana apa? Niki di sana apa? Bokor. Desa Bokor. Sing ngaji Allah gak geger lah kira-kira. Hah? Geger lah? Jangan. Cukup di hati jenengan. Guru sampean cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tanpa Allah gak akan mungkin saya itu bisa ngucap. Sama. Iki langsung Kanjeng Nabi loh niki. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk, bimbingan, hidayah terhadap orang sekalipun orang yang kau cintai. Orang dekatmu. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sebab sifatnya makhluk sampan kali kula termasuk Kanjeng Nabi, itulah haula wala quwata. Tidak punya daya upaya untuk membimbing, tidak ada upaya, tidak bisa punya daya upaya untuk melihat, mendengar, berucap, bertindak, enggak ada. Namanya makhluk. Tapi kok terjadi? Wala quwata, dan tidak ada kekuatan sekecil apapun. Tapi kok terjadi? Olehnya terjadi karena illa billah, karena Allah di dalam dan di luar dirimu. Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Gak percaya kita buktikan. Dikira cukup keris mutahmen senes. Niki rokok, iki korean. Rokok makhluk, korean juga makhluk. Cuman beda sebutan dan beda fungsi. Makhluk. Iki lho sejatine sampean kali kula disebut makhluk. Coba suruh korean untuk menyalakan rokok. Kita suruh korean sumeten rokok ning pinggirmu. Tulungono rokok ning pinggirmu sumeten. Saged nulung mboten? Mboten saged. Niki langsung praktek lho nggih. Sampai besok nggih tetap seperti ini.
Oleh karena ada pihak ketiga, mohon maaf, ada orang yang memegang dan ada orang yang menyala. Sama, rokok itu nggak bisa bergerak, la haula wala quwata. Sama dengan kita sebetulnya itu. Oleh karena manusia itu kedelean, napa kedelean itu bahasa Indonesia napa? Sing S1 lho Pak, aku SD gak lulus masalah ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketempatan. Ketempatan, ya, ketumpang, tumpang lah mereka malang ya. Oleh karena jenengan iki dijadikan Allah tajalli lewat sifat-sifat wajib Allah itu loh. Seakan-akan kita itu bisa agawi sendiri. Siapa dalam hatinya merasa dirinya hamba yang bisa melakukan sendiri, itu tertanda kalau hati hamba itu penuh dengan syirik khafi. Loh, ini loh Pak, maksudnya tauhid itu didatangkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Niki ayat ini ekstrim. Walaupun posisi di tengah masyarakat musyrikin membenci beliau Muhammad, ya, tetap Allah menyuruh hambanya, utusannya yang disebut Muhammad bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan agama yang bertauhid. Apa asbabun nuzulnya ayat ini? Surat apa itu? Ayo kalau sing duweni HP ono paketane lho. Iku arek nom-nom iki saged matos nek mbah-mbah jenengan mbah ngeten-ngeten mawon ya. Wis mboten zamane. Zaman jenengan kali kula siyen niku nganggo ungkal niku. HP ini ungkal, lalu ungkal krek ngoten. Iki arek nom-nom ngoten pinter-pinter mbah. Putu-putu jenengan pinter-pinter. Mlebu nang ngene Google surat apa huwallazi arsala rasulahu bil huda, seret muncul mbah teng Google itu. Surat iki ayat iki sakniki ngoten. Jamane wis mboten buka-buka Quran. Nggih nek hafid dan hafidoh langsung nyandak. Sing hafidoh ayat apa, surat apa langsung pelak ngoten mbah. Jenengan kali kula Al-Quran mocoy gak iso. Dan ini tidak menjadikan penghalang jenengan untuk bebersih diri dari syirik khafi. Tidak. Sebab orang yang bisa bertemu terhadap Allah sebagai kekasihnya di dunia ini wajib bebersih dulu. Wajib syirik khafi itu dihilangkan. Wajib pun. Serban iki bolak-balik digawe, klambi dibolak-balik dipakai, ambune kecut to suwe. Niki sebelum masuk lemari kudu dicuci dulu. Baju yang kotor habis kita pakai ke ladang,
Kita buat kerja kotor, baunya penguk, kecut. Masa sih langsung dimasukkan lemari? Mboten toh? Wajib masuk mesin cuci. Dicuci dengan rinso atau alat-alat pewangi. Enggak cukup di situ. Dijemur, dipanaskan. Enggak cukup di situ. Disetelika. Biyuh rasanya apa? Ruhaniyah sampai kali kula sejak kecil sampai sejak akil balik sampai entah berapa puluh tahun ini kotor. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradha. Penuh dengan kesalahan-kesalahan. Bentuk kesalahan ruhaniyah kita bukan jasmaniah, Pak. Ruhaniyah kita adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Buktinya saya beriman, air ini bisa menghilangkan rasa haus. Wow, kok gak ono korean ngono, gak iso nyumet rokok. Akal betul. Iman hati salah. Salah. Karena sesungguhnya setiap apapun itu dilimputi Allah. Berarti yang menyalakan rokok adalah Allah. Tapi aku pesan tadi loh Pak Bu, yojok ngomong, cukup Allah tak kayak nyumet rokok. Jangan. Cukup di dalam hati aja. Inilah fungsinya ilmu tauhid. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan ini di tengah masyarakat. Karena apa? Asbabun nuzulnya itu, sebab apa ayat ini disampaikan? Karena masyarakat pada umumnya hati kita itu penuh dengan kezaliman pada Allah, berbentuk menyekutukan pada Allah. Berarti ruhaniyah kita kotor. Padahal datangnya iku fitrah, innalillahi, mantu'e pulangnya harus juga fitrah. Makanya tembung rokok niku ya, kanggo ngucek-ngucek sampeyan. Dibongsik ning rokok, dia ucek-ucek sik. Lah mumpung niku dereng terjadi sekarang di dunia ini, ayo dia ucek sik roh iki. Alatnya tadi ilmu tauhid dipahami dulu. Habis ilmu tauhid dipahami, langkah kedua diamalkan. Artinya dipraktekkan. Bentuk praktek kami sebut sebagai uzlah, khalwat, atau wong Jawa ngarani topo. Wajib. Karena itu persyaratan. Dengan terus menerus atau istiqomah. Ini kalau Allah sudah menganggap bersih dengan sendirinya, ruhaniyah itu akan bertemu Allah. Kita masih berbicara fungsinya ilmu tauhid. Bunyai wekdal niko kapurih supaya saya ada jadwal waktu untuk di sini pondok. Bulan sampai bulan berapa? Syawal, mboten ketemu. Wis rapopo. Hari-hari minggu ngeten iki cuman terjadinya itu habis maghrib. Habis ini kami ke Wajah.
Bunyai kula dereng kagungan wekdal melih, tapi nek angsal kula memberikan masukan saged wonten tapi waktune dirubah. Ahad tapi injing. Nek kersa. Sebab kula pun mboten gadah waktu nek dalu mboten gadah waktu pun. Estu. Niku nek kersa. Ahad kan pun mboten kerja toh. Kerja. Tetap kerja. Nggih. Lah terus piye? Lah nggak ada waktu nggih dinten Senin ngeten iki, dinten Ahad keempat tapi habis maghrib waktune mboten saged dawa. Sebab ibu pasti ingin panjang, bapak ingin suwi. Ngoten. Nggih ta? Sebab pembahasan tauhid itu Pak Bu nyun sewu. Waktu suwe kayak dilu, iku nek wis ati nangkep. Kalau hati jenengan iki pun clear, minangka daharan pun cocok, dangu lho kayak dilut. Nggih. Mula iku saran kula nek diterami pengurus. Jikalau tidak, nggih terpaksa habis maghrib setiap bulan saged. Tapi habis maghrib. Wis jenengan rembukake Bunyai mengke kalih pengurus-pengurus dos pundi. Nek longgar pingin dangu ya niku wau. Dinten Ahad bakdo. Pokoknya Ahad pagi, entah jam 6, entah jam 7. Dereng mateng. Ya carane adange sadurunge subuh. Shallu ala Nabi Muhammad. PNS jelas libur. Nek pabrik belum mesti. Lah ngoten nggih. Nek teng Sabin wis terserah jenengan rembukane mengke nggih. Kalih Bunyai dos pundi mengke sak kersa. Rembukane pipun sing jelas bukane kula mboten purun, wektale mboten wonten. Kita membahas tauhid iku tidak cukup setengah 1 jam sebetulnya. Apa maneh apalagi saya dilepas Allah untuk lalai waktu. Nyuwun sewu. Dinten Khamis kalau enggak salah. Rebo saya di Grobogan, Jawa Tengah. Habis maghrib. Lali ngelalar sampai jam 9 lebih. Dilaleni Allah pun. Padahal jam 10 itu saya malam harus sudah di Kudus saya. Ternyata perjalanan dari Grobogan ke Kudus kurang lebih 1 jam 4 menit. Ditempuh sampai di sana ternyata jam 10 lebih seperempat jam. Tak perkirakan jam 12 malam selesai. Ngoten iki sampai jam pinten? Jam 3. Sampai jam 3. Mboten semerat. Ngertos-ngertose jam 3. Andai kata tidak dihentikan pertanyaan dari pengurus, mungkin iso tutuk subuh. Padahal besoknya saya harus ke Semarang. Gus gak capek tak Gus. Jenengan nek takok Kanjeng Nabi gak pernah Kanjeng Nabi jawab capek. Kanjeng Nabi jawabannya bagaimana? Aku iki patung.
Sing nglakokno Gusti Allah. Sing nglakokno Gusti Allah, aku gak iso nentang. Namine patung, nggih. Makhluk gak iso. Pun. Niku wau sekilas info kula saged andai kata waktunya lama. Nek Sabtu ya Ahad. Ngoten. Tapi pagi entah jam pinten jenengan. Apa ngeten. Niki dinten apa nih? Dinten Ahad. Ahad pagi wau ning mriki, entah jam pinten terserah. Kula cek ini mboten mantuk. Habis dari sini langsung teng Wajak. Tapi kudu ono kolam pancing. Ngerti kolam pancing? Ngerti kolam pancing? Wonten lepen sing kanggo mancing wonten? Lah iku kula biasane kula tafakur ning kali. Jadi sambil mancing entah oleh iwak gatul apa iwak sili terserah. Sing penting tangan beto pancing. Kula tak beto pancing diwinduki griya. Sing penting wonten lepene sing dipancingi. Urusan iwak gatul, iwak sili terserah. Nah, nek kersa. Tapi nek sarengan kalih wau injing kan saya dari Jawa Tengah Boyolali. Nek ketemu Ahad Kliwon boten saged. Karena Ahad Kliwon 3 bulan 1 kali saya ada di Boyolali di Thariqah Sadiliyah Boyolali Romo Yai Jamal boten saged. Ya pas kleresan ketepatan niki wau Ahad Kliwon. Ya mengke dirubah nek ketemu Ahad Kliwon minggu keempat. Minggu ketiga nggih. Minggu ketiga mengke disiasati melih. Gampang masalah niku. Wis kula lajengaken saya teruskan pembahasannya tauhid. Oleh karena jagati rohani, bukan jagati jasmani loh Pak. Kalau jagatnya jasmani yang dunia niki Pak. Niki jagatnya jasmani. Lah jagati rohani oleh karena kita kotor, rusuh, penuh dengan perbuatan syirik, maka Allah menurunkan ayat tersebut. Huwaladzi, dialah zat Allah yang mengutus utusannya disebut Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang bertauhid adalah agama yang mengesahkan pada Allah. Dalam konteks ayat ini disebut ad-dina inna dina indallahil Islam. Dalam konteks ini secara bendera dohir agama apapun. Tapi secara ruhaniyah adalah Islam. Islam dari kalimah salama yusallimu taslim. Pasrah, dengan pasrah kepada Allah, kepada Tuhan inilah ruhaniyahmu akan selamat. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Lah niki. Allah yang mana? Orang Islam yang dimaksud, Tuhan yang mana yang kita jadikan sesembahan kita yang disebut Allah umat Islam. Berarti agama yang mengesahkan pada Allah itu disebut agama Islam. Ngoten lho niku. Secara ruhaniyah.
Dan ketika saat Rasulullah menyampaikan ini di tengah masyarakat, mayoritas masyarakat itu tidak menghendaki. Zaman Rasulullah. Walau karihal musyrikun, walaupun kau dibenci Muhammad oleh para umat, tetap sampaikan. Ini Rasulullah. Tetap secara syariat yang menyampaikan Kanjeng Nabi, ning secara hakikat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ning ati sampean. Mengapa enggak boleh dicampur antara jasmani dan rohani, supaya imannya ruhaninya sampean iku biar supaya hanya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka hanya kepadamulah saya menyembah, memuja, memuji. Bahasa hanya berarti enggak ada yang lain. Niki. Lewat bimbingan tauhid inilah maka ruhania itu akan bisa menghadap pada Allah dengan sebenar-benarnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Kuhadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Lho niki lho. Makanya jenengan nek salat ati sampean harus merasakan, mengimani atas hadirnya Allah di dalam dan di luar jenengan iki. Hati harus sampean sibukno menghadap di situ. Sebab tanpa Allah ini jasad nggak bisa berdiri, rukuk nggak bisa rukuk. Sujud yang nggak bisa sujud. Sebab semua aktivitas dalam sholat karena ini. Makanya setiap niat sholat itu mesti ditutup lillahi ta'ala. Coba ayo kita melihat maksud lillahi ta'ala. Lillahi ikut tetap kedue Allah. Semua apapun itu milik Allah. Jenengan bisanya berdiri karena Allah. Niki mboten diucap, tapi dirasa diimani yen sak temene ngadeg iki wae Gusti. Itu loh maksudnya lillahi ta'ala. Makanya mengapa sebelum kita membaca Fatihah disunahkan doa iftitah. Langaten nggih. Ini sak temeni ingsun. Bukan ingsun jasmani Bapak Ibu, bukan. Iku wajah tuh. Ku hadapkan wajah ingsun, wajhia terhadap wajah Allah. Ini wajah Allah. Sifatnya Allah lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan, yang menguasai jagatnya langit dan bumi. Ya ning ngajeng sampean iki lho Allah. Ning buri sampean ya Allah. Kiwa tengen iki lho wujude Allah, ndukur nisar njaba njero. Ilmu tauhid tanda-tanda itu sudah kita laksanakan dan kita praktekkan adalah hati jenengan dimanapun jenengan berada. Ning ati kuno sambungan rasa langsung menyang Allah. Coba kulinakno ati seperti itu mesti nikmat. Fastaqamu, tatkala kau terus menerus mengistiqomahkan, mengasah zikir yang seperti itu, maka tatmainnul qulub, hatimu akan terasa nyaman. Nyaman.
damai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sing kula maksud ati ku bukan atine petik. Wungkul senes. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya memberikan penjelasan tentang masalah al-qalbu ay ar-ruh. Hati maksudnya adalah ruh. Barang siapa di dalam hatinya, dalam dirinya itu ada sebuah daging, apabila daging itu tadi bagus, maka baguslah semuanya. Jikalau jelek, maka jeleklah semuanya. Mahuwa, apa itu? Al-qalbu, hati. Tapi maksudnya bukan seperti hatinya ayam wedhus niku lho, saged digoreng niku lho. Bukan. Al-qalbu ay ar-ruh, ruh. Jagati ruh niki Pak. Luwih luas katimbang jasad, jagati jasad. Jagati jasad niki nyun sewu. Gaya omah ya terbatas. Wis. Ning Turen niki wonten tiyang sing gadah omah gedene 1 hektar, wonten ah? Bali tok 1 hektar, wonten. Niku terus luas lah, ngoten nggih. Masih luas jagate ruh sampean tanpa batas. Ramuten ruh sampean kali kula min qabli ayatiyakumul adab, sebelum ruh itu menghadapi satu alam, satu masa yang disebut kematian. Mengapa? Sebab kita disuruh untuk bebersih diri atau ngeramut ruhaniyah, jagati ruhaniyah itu. Mengapa? Sebab jikalau kita tidak mau waktu kita gunakan untuk bebersih diri, terus kentean umur jenengan. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Sengsara selawas lawase. Qad khasira, teman-teman sengsara. Sopo alladzina wong akeh kadzabu kang dustaake sopo ladzi biliqa'illah, kelawan ketemu Allah. Berarti dia tidak mau hatinya menerima ilmu tauhid untuk bebersih diri ruhaniyah. Otomatis dia tidak mau bertemu Allah. Kebalikannya, dia seneng ketemu kesenangan sing sifati kesenangan urip ning dunya. Niki sungguh celakalah bagi orang-orang saat di dunia itu tidak mau untuk bertemu Allah. Karena apa? Karena dia lebih suka bertemu selain Allah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Kalau kau terus-menerus seperti itu, kau jadikan selain Allah mlebu ning jero atimu, maka hatimu akan menjadi gelap. Tidak akan pernah tahu mana si Allah itu. Padahal Allah itu dekat. Itu namanya gelap. Barang siapa saat di dunia mata ruhnya basiroh itu buta terhadap Allah, dalam kurung gelap, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adlus sabila, dan jalannya ruh itu lebih tersesat atau lebih gelap lagi. Ono semut ireng liwat aspalan ireng tengah wengi ketinggal amen. Mboten ketinggal. Allah ya karim. Bapak Ibu, pun sudahi semua karakter kebiasaan hati kita
memenuhi perkara-perkara selain Allah yang dalam hati. Kita usir, kita bersihkan dengan cara pertama adalah dinut tauhid, ilmu tauhid. Seberapa pentingkah ilmu tauhid itu? Kita kasih judul seperti itu. Seberapa pentingkah ilmu tauhid itu? Atau fungsi daripada ilmu tauhid. Ulama-ulama sedikit sekali yang mau untuk menuangkan ini di tengah masyarakat. Lebih banyak itu dituangkan ilmu terkait masalah ilmu syariah. Ilmu hakikat tauhidnya jarang. Dan di dalam ilmu tauhid itu ada beberapa tahap, Pak. Beberapa tahap. Ada tahapan la ilaha illallah. La ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. La ilaha illa ana. Allah, dia, kamu, saya. Ini di dalam Al-Quran hanya 4 tahap. Mungkin kalau diperkenankan besok kita urai tahapan 1 sampai tahapan 4. Aku yakin jenengan ini sudah ke tahapan 3. Cuman gak ada salahnya kalau kita bicara walaupun sedilu tahapan pertama, kedua itu yang bagaimana, 3 yang bagaimana, terakhir puncaknya adalah ana, ingsun. Nah, ini nanti. Ini puncak inti tauhid tendiku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ringkese jam 8 pun. Gak kerasa. Tapi memangnya gak mungkin lah Pak ngaji setengah jam ya, gak mungkin. Ya ini lali ku loh, nek ono wajah. Ya sing sabar jamaah sing wajah ya. Sabar. Iki bonus nang ngene turen. Bonus. Mboten napa-napa. Wajah agak telat didik enggak apa-apa. Padahal besok pagi jam 7 saya harus kerja. Tiap hari kerja pagi jam 7, pulang jam 4. Kalau ngaji saya itu ada, zuhur harus berangkat, aku harus pulang dari kerja itu jam 12. Juga kerja kula tani. Nggih. SD gak lulus ya kula. Loh payu kula niki, payu dadi kuli dadi nang Pajeng Pak. Pun. Kesimpulan adalah dinut tauhid ini didatangkan oleh Allah semata-mata bentuk kasih sayang Allah untuk membersihkan syirik di dalam hati kita. Sebab sepanjang syirik masih ada di dalam hati kita, itu nanti sebagai penghalang Pak. Penghalang hati sampean ini datang Allah. Sampai umur berapapun jenengan 90 tahun nah, kurang tak tambahi 290 tahun. Kalau syirik masih ada di dalam hati jenengan khaufi iki, jenengan boten saged ketemu Allah. Masih kurang tak tambahi 1000. Wonten nak umur 1000. Padahal masa waktu hitungan akhirat 1 hari dibanding masa waktu di dunia ini 50.000 tahun. Si jajal. Sedina ning akhirat iku padha karo 50.000 tahun waktu ning ndu. Ora ene samput-amputi nggih. Nek jenengan wis bahas hati iku ning bahrut tauhid. Yang ini iki wis gak kerasa. Coba aja dikek anu ngelalar. Wis gak ono marine. Wis ngoten mawon
iki sebagai pembuka. Nek umpami cocok napa sing disampaiake tadi untuk meneruskan beliaunya, saged kita agendakan walaupun 1 bulan 1 kali, tapi gini kuwau waktu nih kuwau. Nek jenengan Pak selain daripada pagi berarti ya wis sing rido nek cuman hanya berapa jam, maksimal 1 jam. Padahal biasanya kula niki mantun membuka materi tanya jawab. Tanya jawab. Kadang-kadang tanya jawabnya luwih suwe lebih lama daripada materi. Kadang-kadang ngoten. Lah mboten mari-mari ya sing takok. Nggih, kadang-kadang luwih lama itu. Pun 1 ayat yang harus jenengan ingat. Pun sampeyan kecok ising rapet ya. Bila perlu sampeyan tulis ning HP. Surat Al-Isra ayat 72 pun sampeyan angen-angen sambil ajenge turu. Isine ayat iki ngeten. Sing sapa wonge tatkala ning donya roe iku isih ana syirik, akhirnya disebut hati yang buta pada Allah. Kok dia itu sibuk terus hatine mikir sakliyane Allah, terus mati. Moko ning akhirat, ning alam barzah mesti gelap, ning akhirat mesti gelap selama-lamanya. Nggak, sangen ngen kok. Nek wutone jasad Pak, mohon maaf, ono batese. Sesuai umur kita di dunia. Kalau butanya mata jasad, ini kita alah. Jari wong Jawa mampir ngombe ning dunya iku. Ada batasnya. Tapi kalau sudah masuk di dalam butanya mata hati, selama-lamanya. Wis, sampeyan ngen-ngen. Lebih penting mana? Yes, penting karo-karone Gus. Iya nek penting karo-karone ya wis ndang. Sebelum datangnya kematian jenengan kali kula, lekaslah, bersihkanlah syirik-syirik di dalam hati kita. Carane dalane lewat tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Hanya menyembah. Menyembah itu berarti menghadap. Menghadap itu berarti bertemu. Bisanya bertemu, penghalang harus dihilangkan. Saya dari Mojokerto bisanya sampai di Turen ketemu jenengan, ikatan saya tadi di rumah diikat oleh nafsu ning cagak. Selama ikatan tidak kulepas, rantai ini bisa nyampe di sini? Mboten saged. Sama ruhania sampean kali kula niki tatkala salat kok ruh iku dirantai ambek nafsu lewat apa? Kesenangan dunia, maka salato sampak mohon maaf umur 100 tahun pun gak bisa ketemu Gusti. Lah rantene nafsu itulah yang disebut syirik nantinya dadina. Bapak Ibu hadirin, iki sekelumit sebagai muqaddimah. Kula nenggo jawaban saking Bunyai lewat rapat internal jenengan, apakah lanjut napa mboten? Nek lanjut, nek sampean pingin waktu malam misalkan.
Kira-kira mungkin tah sampeyan niku bar kula wajak mriki bengi jam 12 ngaji. Gak selok ngantuk. Mungkin pagi atau habis maghrib, nek habis maghrib terbatas waktu kita. Wis sampean musyawarah mengke WA-an kalih kula. Mboten Pak Bu nggih. Mbon niki mboten kula paringi tanya jawab karena memang waktunya, atau saya kasih mawon 2 orang. Barangkali ada tanya, monggo kula aturi. Wonten boten? Boten nggih. Nggih pun. Oh wonten niku Estri. Monggo di belakang. Amit Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalu menika saged kepanggil langsung kalian panjenengan Gus nggih. Berkaitan dengan bagaimana kita cara menghadap kepada Allah dan menghadap itu adalah bertemu. Kalau misalnya pas sholat niku berusaha menyadarkan diri untuk ruhaniyah ini ingat kepada Allah, dan di tengah-tengah itu ingat yang lain, itu bagaimana caranya Gus untuk mengatasi hal itu? Kemudian hati manusia itu ada berapa lapis secara hakikat? Niku mawon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ketika ruhaniyah bisanya bertemu Allah itu tidak semudah membalikkan tangan, alias susah. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak tahu jalan dan matanya tertutup. Laksana sampai niki mengke habis ngaji, monggo kita sama-sama pulang ke rumah masing-masing, tapi jenengan meremo. Nyampe rumah mboten? Mboten nyampe. Atau jenengan melek, tapi jangan sampai ada seberkas cahaya sedikit pun. Berarti alami gelap. Melek melaku ninggon papan peteng ketinggal. Sama. Ruhaniyah untuk bertemu Allah itu seperti itu. Berarti susah dan sulit alias tidak bisa bagi orang yang matanya buta. Mata hati. Mboten saged. Tapi di situ ada solusi. Mengapa jenengan habis ngaji nanti pulang kok bisa sampai di rumah, ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak? Satu, jagate iki ono cahayane padang, ibarat sepeda ada lampunya. Dua, mata tidak buta. Tiga, tahu tempatnya, rumahnya sendiri-sendiri. Udah berangkat gampang. Lah tengah jalan, ketika proses perjalanan ini ada aja godaan. Dipanggil temannya, mampir ngopi. Jadi gak nyampe-nyampe karena mampir ngopi. Wah, temanku manggil aku, kesuka aku duren, aku ditawani duren. Mampirlah. Kadung mangan duren lali mule.
Jenengan kali kula ketika suluk khalwat salat untuk bertemu Allah, ingat nafsu ada 3 hal yang dia lakukan supaya kita itu tidak ketemu Allah. Surat Ibrahim ayat 3. Yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Ruhaniyah akan ditawari kemegahan duniawiyah kehidupan. Ini akan menjadikan jebakan nafsu. Siapa yang masuk dalam perangkap nafsu alal akhirah mesti melalaikan tujuan aslinya, tujuan fitrah kita, yaitu bertemu Allah. Lalai sudah. Sing laki-laki sik nom mulih pedan. Lah kok ana sing nyapa? Assalamualaikum. Rambut dawa. Gak rewe iku sundel. Awayu areke Pak Bu. Ya Allah, kesengsem leren. Baune nggih awan. Delok wajahe kasine. Basa dideki. Sikile gak mancik lemah. Belayu mboten sampean? Mesti belayu. Berhubung sampean gak ndelok sikile mancik lemah, terpaesilah terkesimalah Anda. Akhirnya dijak bercinta pada dirinya. Wis lali anak, lali bojo ning omah. Yaiku jenenge katut rondo kempling. Cara wong lanang. Iki bahasa syariat, tapi dudu iku maksud kula. Ati sampean ketarik menyang kesenangan dunia, akhirnya hati bersukaria dengan kesenangan dunia. Iki nek gak iso nafsu iku lewat dalan niki. Nomor 2, wa yasudduna an sabilillah. Dihalang-halangi jenengan iki. Waktu sholat dihalang-halangi dengan bentuk dihadapkanlah namanya dunia. Akhirnya jenengan eling urusan tuh. Lah nyapa? Oh, enak-enak. Jenengan kali kula salat subuh takbiratul ihram, Allahu Akbar. Wong sadurunge salat sampeyan niku goreng iwak durung ditutupi, krungu kucing muni meok. Mesti eling iwake durung ditutupi. Wis dicawepetno salat. Loh, memang itu kita itu. Sama ketika sholat Jum'ah kita jadi imam, anak kecil rawame. Mesti ngene. Umpama saya jadi imam, telondonge sapa iku sih? Cilik-cilik rame nang masjid ganggu wong sholat, ganggu khusyukane wong sholat. Akhirnya takmire nulis, waktu sholat dilarang anak kecil ramai. Jika masih ramai, jangan ke masjid. Nyun sewu Pak, arek cilik boleh gak nang masjid, nang gerdu remi. Dadine terus piye? Wes biarin aja. Karena arek iku belum mengerti. Coba ayo diangen-angen. Jikalau tidak ada Allah pada diri anak kecil, bisakah anak kecil ramai? Ayo balik orang tauhid, sistemnya tauhid. Enggak bisa. Allah menguji kita sebagai imam lewat anak kecil, kira-kira imam memang eling arek cilik, apa eling Allah sing nguasai anak kecil. Nek ati sampean langsung eling nanggone Allah sing nguasai, apa sing sampean ilingi mang perkara donya,
monggo selamat. Dan itulah cara ketika jenengan sholat dihalang-halangi nafsu untuk supaya tidak ingat Allah, supaya ingat terhadap makhluk. Carane ngoten, langsung sampean kudu ngerasa sapa sejati tak ngabari. Nggih. Nek ngaji tauhid menimben. Ya jane ya enak, gak ketik kabel kula mboten repot-repot. Tapi yo siap-siap baterai. Masalahnya mboten dilu sampai. Jadi carane Bu, jenengan halus memandang hidup yang menguasai anak kecil. Nek mboten, ibu habis sholat subuh golek sandal. Ndelok iwake dipangan kucing. Gak ono sandal ketemu apa wae kancinge lawang. Saking mangkele. Nggih. Amarah sing muncul. Padahal kalau kita mau kembali kepada teori ilmu tauhid, bagaimana? Kucing makan iku ada yang menyuruh. Siapa kalau tidak Allah? Kucing alias cat bisanya makan itu sebab adanya Allah yang menggerakkan. Mengapa kita tempuk nonanggone nafsu dalam diri kita yang beramarah munclak-munclak. Nah, nek kita kembali ke tauhid, kucingi dilus-lus Pak. Kurang ngajing, entekno iki. Mesisan pake ambek anakku gak mangan. Bapake takon, nggih ben dilati kucing. Iku kucing sing entek sampean dilati kucing. Wis, pun niku. Kedua, apakah hati ada lapisan-lapisan? Ada, Pak. Ada. Ada lapisan. Ada lapisan yang disebut muhadharah. Ada lapisan yang dimaksud mukasyafah. Ada lapisan yang dimaksud musyahadah. Iki pandangan Syekh Ibnu Athaillah. Jikalau lapisan-lapisan itu tidak Anda lepas, Anda tidak akan pernah tahu dan ketemu Allah. Gak bisa. Ibarat mata. Itu nek ono katarake, remeng-remeng boten. Apalagi katarak itu tebel Pak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Niku Qur'ane. Surat Al-Baqarah. Kalau ada penyakit dalam hati itu bertumpuk-tumpuk, itulah yang menjadikan hati itu gelap pada Allah. Terus bagaimana caranya melepas lapisan-lapisan itu? Betonang undaan. Di sana ada dokter spesialis untuk membuka lapisan mata. Lho ngene iki ojo maksude sampeyan budal Surabaya. Mboten. Iki mata hati berarti sampai nang dokter spesialis. Sinten? Allah Subhanahu ngoten lho. Lah Gusti Allah menyatakan dirinya lewat tabi'ina sholihin di zaman sekarang. Karena zaman kenabian para rasul. Jadi para rasul itu minangka sebagai guru akhirat kita, memberikan satu jalan untuk supaya bebersih diri. Tapi aslinya semuanya itu Allah. Itu carane. Melepaskan muhadharah, melepaskan mukasyafah, melepaskan musyahadah, makomi, akhiri bertemulah Allah. Ingat, Isra Mi'raj terjadi. Isra perjalanan dari masjid
ke masjid, masjid dunya, mi'raj perjalanan beliau meninggalkan duniawiyah. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Kan wis lepas dunya toh. Berarti itulah proses rohaniah jenengan. Pun pertanyaan ini wis loro iki mang wong situ tapi loro. Pun monggo kita tutup doa, mudah-mudahan sarana doa Allah ya Karim, apa yang diberikan Allah pada malam hari ini walaupun sedikit menjadikan satu ilmu yang bermanfaat. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah wa ila auladina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa azwajina ila yaumil qiyamah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihi nawwir qulubana ya Allah binuri ma'rifatika ya Allah wa ilaihim. Ya Allah ya Rahman, hati kami yang gelap kumohon kepadamu ya Allah untuk mensikap tabir-tabir hati kami supaya kami bisa menghadap dengan benar terhadap jenengan sebelum kematian saya datang, juga terhadap anak keturunan kami, orang-orang dekat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.